Oke, baiklah. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang rotasi. Kakak share screen ya. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar, ini tujuan pelajaran kita. Yang pertama, kalian akan dapat mengetahui definisi rotasi suatu benda. Lalu kalian dapat menemukan sifat-sifat rotasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual. Lalu kalian dapat menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil rotasi. Lalu kalian nanti dapat melukis bayangan benda hasil rotasi, serta kalian nanti dapat menentukan koordinat-koordinatnya. Nah, lalu kita mulai aja ya pelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita belajar tentang rotasi menggunakan konteks kain songket Palembang. Nah, sebelumnya di sini sudah pernah melihat kain songket Palembang? Sudah. Nah, ternyata di kain songket Palembang itu terdapat unsur-unsur matematikanya. Dan unsur matematikanya itu mengandung unsur geometris, kayak misal contoh motif-motif ini. Motif-motif ini merupakan salah satu terapan dari transformasi geometri. Nah, yang kita pelajari di sini adalah transformasi geometri rotasi. Lalu, untuk memudahkan pelajaran kita akan menggunakan alat bantu berupa GeoGebra. Nah, pernah nggak sebelumnya dengar GeoGebra ini? Belum. Nah, belum ya. Nah, jadi GeoGebra ini ya nanti kakak bukain medianya. GeoGebra ini merupakan media pembelajaran yang dapat menampilkan apa itu geometri kayak gitu. Terus kita bisa membuat bangun-bangun. Jadi melalui GeoGebra ini kalian itu akan lebih mudah dalam membuat suatu bangun geometris, terus itu juga menyelesaikannya, memvisualisasikannya kayak gitu. Nah, ini nanti kan kalian SMA, nanti ini pasti itu pakai ini GeoGebra ini. Nanti kita buka sama-sama. Nah, ini kakak sudah kasih tutorialnya. Gimana buat ini mudah kok, nanti kakak buka. Nah, membuat rotasi. Nah, lalu kita ke sharing task dulu. Kita diskusi dulu ya. Nah, pernah nggak lihat alat ini? Mungkin di Google sudah ya, tapi saya langsung belum ya? Belum. Nah, alat ini tuh merupakan alat pemintal benang songket Palembang. Jadi, di beberapa daerah di Sumsel ini masih menggunakan alat pemintal benang yang manual untuk memintal benang songket Palembang. Nah, jadi kan ini kan ada roda ya. Nah, ini ini adalah salah satu penerapan matematika sebenarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba kita baca. Ini. Pemintalan benang songket masih banyak dilakukan secara manual dengan alat pintal tradisional untuk menghasilkan benang-benang yang akan ditenun. Nah, memintal benang tak ubahnya seperti menari. Tangan, mata, dan rasa mesti bergerak seirama dengan putaran roda alat pintal agar serat kapas dapat terpintal dan tanpa terputus. Pertama, kapas yang dipegang dengan tangan kiri ditarik dengan sedikit ujung. Ya, ini prosesnya ya. Nah, lalu dalam alat ini ada unsur geometris kan, kata kakak tadi. Nah, coba kita gali informasinya. Berdasarkan informasi di atas, roda pemintal benang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya, ini rodanya. Nah, kita coba jawab ya sama-sama soalnya. Nomor 1, apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Apa coba? Bisa jawabnya? Bisa nggak ini? Apa sih yang kamu amati dari gambar di atas? Gambar A dan B dulu nih. Gambar A dan B apa? Rodanya diputar. Ya, gambar A dan B menunjukkan suatu rotasi. Suatu rotasi pada roda terhadap titik pusat roda, ya, terhadap
titik pusat roda. Nah, nomor 2. Perhatikan gambar di atas. Jika pada roda tersebut terdapat titik A, apakah posisi titik A akan berpindah ketika roda tersebut diputar atau dirotasikan terhadap titik pusat roda? Berpindah nggak titik A-nya kalau diputar rodanya? Berpindah. Ya, benar ya. Ya, posisi titik A akan berpindah ketika roda tersebut diputar. Nah, ya. Lalu, nomor 3, bagaimana arah perputaran rotasi pada gambar? Arahnya, kalau rotasi itu apa sih jenisnya? Searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam. Ya, benar. Bentar ya. Nah, jadi ini arah rotasi dapat berlawanan arah putaran jarum jam atau searah jarum jam. Nah, oke, lanjut. Nomor 4. Berdasarkan gambar tersebut, menurutmu apakah bentuk dan ukuran benda tersebut berubah oleh perputaran? Kalau suatu benda diputar atau mengalami rotasi, dia berubah bentuk atau ukuran nggak? Enggak. Enggak ya, oke. Tidak. Nah, ya. Ini tidak. Karena sifat rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran benda. Oke, nah kita ke sini. Dari permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa itu definisi rotasi? Apa? Ada yang bisa? Rotasi adalah memindah apa? Perputaran suatu bentuk atau benda. Nah, itu kalau perputaran nama lainnya ya. Nah, rotasi adalah memindahkan, kalau dalam hal yang di atas, memindahkan suatu titik, ya kan? Kayak titik A tadi kan berpindah kan kalau diputar kan? Nah, titik A di sini kan berpindah kan, kalau diputar bisa di sini kan titik A-nya kan? Nah, jadi rotasi adalah memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Nah, terus prinsipnya dengan prinsip memutar terhadap suatu titik, suatu sudut dan titik pusat tertentu. Lalu sifat rotasi tadi masih ingat nggak sifat rotasi? Tidak merubah bentuk atau ukuran. Ya, tidak merubah bentuk atau ukuran. Oke. Nah, lanjut kita ke kegiatan 2. Nah, merotasi motif geometris pucuk rebung. Nah, pernah nggak sekilas lihat motif ini pada songket? Nah ya, nah jadi ini adalah motif songket pucuk rebung. Nah, pucuk rebung itu merupakan salah satu motif geometris yang ada pada kain songket Palembang. Dia tuh berbentuk segitiga sama kaki dengan untaian daun dan sulur yang melingkar-lingkar cantik. Nah, ini pucuk rebung itu berasal dari kata rebung atau bambu yang merupakan tumbuhan yang memiliki banyak kegunaan, mulai dari akar, batang, daun semua memiliki kegunaan. Nah, inilah motif songket pucuk rebung. Sekilas ini terlihat hanya sebagai seni, tapi ini ada unsur matematisnya. Ya, adik-adik. Nah, ini kan segitiga. Nah, dan juga ini ada apa ini hubungannya? Nah, ini adalah hubungannya rotasi 180 derajat, ya kan? Nah, coba kamu amati gambar dari motif songket ini. Dapat kita perhatikan bahwa motif tersebut memiliki bentuk dasar segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga sama kaki. Ya.
Nah, jika motif tersebut dirotasi sejauh 270 derajat, searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik D, segitiga mana yang menjadi hasil rotasinya? Nah, kita gunakan bantuan GeoGebra untuk memvisualisasikannya. Bukalah aplikasi GeoGebra, buatlah ilustrasi motif pucuk rebung berupa segitiga sama kaki dengan ketentuan A 2,2, B 4,2, dan C 3,5. Kita jawab ini ya, pakai aplikasi GeoGebra. Nomor 1, jika segitiga tersebut dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik D, bagaimana hasil rotasinya? Nah, kita buka ya. Nah, di sini kakak sudah buat, buat apa? Buat motif, buat segitiga sama kaki di GeoGebra, ya, geogebra.org. Nanti kakak lampirkan videonya biar gak terlalu lama. Ini mudah sekali membuatnya. Jadi di sini di GeoGebra ini banyak. Kalian mau gambar apa aja bisa. Gambar segi 4, gambar kubus, semuanya bisa. Nah, apalagi gambar yang sederhana seperti ini. Lalu hanya ditambah dengan klik rotate. Jadi dia bisa berotasi. Nah, kita kan berotasi tadi kan ada 2 jenis kan, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau searah kayak gimana? Kalau searah, kalau lihat jarum jam kayak gimana? Kalau searah, lihat jarum jam. Kalau ada jarum jam di sekitar kalian? Ada. Nah, kalau searah jarum jam kayak gini kan dia. Kanan. Nah, sini kan searah jarum jam. Ya. Nah, kalau berlawanan arah kayak gini dia. Nah, ya kan? Nah, sekarang kalau dirotasi 90 derajat, ya sejauh 90 derajat itu berarti, nah tinggal dilihat alfa yang kakak geser ini sejauh 90 derajat. Itulah hasilnya nanti. Nah, salah. Kakak klik. Nah, ini hasilnya. Hasil dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, hasilnya nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, A aksennya min 2,2, B aksennya min 2,4, C aksennya min 5,3. Mudah kan, enak kan pakai aplikasi GeoGebra? Selama ini mungkin kalau di sekolah belum pakai ini ya? Jadi kesulitan memvisualisasinya. Kayak mana ini rotasinya, hasilnya. Nah, jadi kalau pakai GeoGebra ini lebih mudah. Nah, kalian capture, stop share, terus buka ini yang tadi. Sebentar. Nah, jadi kalau kalau dipakai GeoGebra ini, kalian tuh bisa melakukan apa aja. Tunggu, bentar ya. Melakukan refleksi, melakukan rotasi, melakukan dilatasi, itu bisa semua dengan GeoGebra. Nanti kakak lampirkan saja ini video tutorial tadi ya. Bentar, kakak coba buka KPD yang tadi kita copy paste di sini. Nah. Tunggu ya. Nah, muncul nggak ini? Muncul. Nah, muncul ya. Nah, tinggal di copy paste ke sini, ke Word tadi. Ini hasil 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita lihat A aksennya min 2,2, B aksennya min 2,4, dan C aksennya min 5,3. Nah, lalu
Segitiganya kita rotasikan coba 90 derajat searah jarum jam. Bagaimana? 90 derajat searah jarum jam. Nah, kita buka lagi di sini. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Ya, 90 derajat searah jarum jam. Kayak gini kan? Nah, kalau ini 360, kalau kita mau merotasi ke 90, artinya kita stop di berapa? 70. 270. 270. Ya, benar-benar. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, mudah kan? Nah, lihat aksennya. Tinggal dilihat ini. Oh, ini bayangannya. 2,-2, 2,-4, 5,-3. Ya udah kita capture aja. Share. Capture, pindahin ke sini. Nah, kalian kalau tahu ini lebih cepat mungkin kalau ulangannya. Ya enggak? Ya. Nah, tinggal dijawab nanti. Aksennya berapa? Ini kan sudah ada nih. Nah, di sini. Nah, lanjut. Lanjut soalnya rotasi 90. Nah, oh ya, masih yang tadi soalnya. Sorry. Pakai aplikasi, memang kan kalau pelajaran transformasi geometri ini kan agak sulit kan. Nah, kalian ngerasa agak sulit nggak kira-kira waktu belajar sebenarnya? Belajar bab ini. Kan banyak sekali kan itu, ada refleksi, ada rotasi. Nah, kalau pakai aplikasi ini lebih mudah sebenarnya. Nah, ini tadi katanya, apakah bayangan hasil rotasi dengan sudut 90 derajat searah jarum jam dan berlawanan jarum jam menghasilkan hasil yang sama? Sama nggak tadi? Ini tadi bayangannya Yang ini hasilnya kayak gini, kakak crop. Coba. Sama ada hasilnya. Kalau rotasi 90 derajat berlawanan dan searah. Berbeda ya? Beda. Jadi jawabannya berbeda. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, jika segitiga tersebut dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, bagaimana hasil rotasinya? Nah, kita lihat lagi nomor 5. Bagaimana jika segitiga tersebut dirotasikan 180 derajat searah jarum jam? Nah, coba kita lihat ya. Ini nih. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Kalian mau merotasi 180 derajat searah jarum jam. Maka geser sampai 180 derajat. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, A aksennya -2, -2, B aksennya -4, -2, C aksennya -3, -5. Nah, ini ketika diputar 180 derajat searah jarum jam. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke posisi semula. Kalau diputarnya berlawanan arah jarum jam, maka diputarnya ke sini kan. Sejauh 180 derajat. Hasilnya sama enggak dengan yang tadi? Sama. Nah, sama. Nah, kita capture. Berarti benda-benda yang lain juga begitu. Kalau dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, akan menghasilkan bayangan yang sama dengan diputar 180 derajat searah jarum jam. Nah, ini hasilnya sama kan tadi? Nah, juga. Nah, kita ketik di sini, apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama. Nah, sekarang kita menyimpulkan sama-sama. Jika sembarang titik X, Y dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, maka bagaimana hasil rotasinya? Kayak mana nih jawabnya? Nah, bayangannya apa? Coba kita lihat ya. Kita lihat 90 derajat berlawanan arah jarum jam tadi. Ini awalnya, ya. Ini kan awalnya. Nah, bentar. Bisa enggak kalian menentukan apa sih hubungan di atas kedua di atas ini? Y, X. Dari ini berlaku
4,2 ini kan X, Y kan? Ya enggak? 4,2 jadi min 2,4. Artinya ada yang terbalik di sini posisinya, ya enggak? X, Y, Y-nya jadi di depan tapi ditambah minus. Ya kan? Ini berlawanan arah ya. Nah, terus kalau X-nya pindah ke belakang kan? Ya enggak? Kayak ini, nah 3,5 pindah jadi min 5,3. Jadi di sini kita jawab kalau dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam ini kan. Bentar. Nah, ini kesimpulannya kan tadi. Nah. Jika sembarang titik dirotasikan berlawanan arah jarum jam, berarti akan menjadi min Y sama dengan min Y, X. X. Nah, ya bentar. Nah, kalau yang ini tadi, yang di atas, oh ya ini yang berlawanannya. Nah, kalau searah jarum jam bagaimana? Coba kita lihat lagi. Nah, lihat kalau searah jarum jam, mana tadi? Ini kan yang titik awalnya kan. Nah, kalau searah jarum jam, jadi berapa dia searah jarum jam? Lihat aksennya ini berapa nih? Ini aksennya jadi 2, min 1 ya. 2, min 1 berapa itu? Aksennya 2, min 2. 2, min 2. B aksennya itu jadi 2, min 4. Nah, C aksennya 5,3. Ya, 5,3. Jadi kesimpulannya apa ini yang berubah? Kalian bisa tidak menemukannya? Y, min X. Ya, benar. Y, min X. Ya. Jadi Y, min X. Nah, kalau ini, jika sembarang titik dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi, titik asal dan searah jarum jam dan berlawanan arah. Bagaimana? Ini kan sama kan hasilnya tadi? Iya. Nah, jadi berapa dia? Perubahannya. Ini kan A kan tadi? Nah. Aksennya menjadi min 2, min 2. Ya enggak? Aksen min 2, min 2. B aksennya min 4, min 2. Min 2. Nah, kalian bisa enggak menyimpulkan apa ini perubahannya? Min X, min Y. Ya, min X, min Y ya. Ya. Jadi di sini min X, min Y. Copy. Sini. Ini 180 derajat. Ini kan sama kan hasilnya, berarti baik berlawanan ataupun jarum jam akan menjadi min X, min Y. Oke. Nah, inilah dia pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kakak akan memberi kalian soal, ya. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Ya, kakak akan beri waktu 45 menit. Nah, soal ini. Nah. Oke, baiklah adik-adik. Waktu diskusi sudah selesai. Silakan kakak minta 1 orang perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan jawabannya.
Oke, silakan Dava. Bisa dijelaskan sedikit, Dava? Baca soalnya lalu jawabannya. Masih di mute suaranya, bisa ini dijelaskan soal dan jawaban. Oke. Soal pertama, menurut pendapatmu, apakah terdapat aplikasi transformasi rotasi atau perputaran pada motif lintang tersebut? Jika ya, coba jelaskan alasanmu. Jawaban dari kami ya, terdapat aplikasi transformasi rotasi atau perputaran pada motif lintang tersebut. Motif lintang tersebut adalah perpaduan dari 4 motif dasar berupa segi 6 yang dirotasi atau diputar. Masing-masing motif datar tersebut diputar searah 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Soal yang kedua, bukalah aplikasi GeoGebra. Buatlah ilustrasi dari bentuk dasar motif lintang pada aplikasi GeoGebra dengan ketentuan sebagai berikut. A aksen 2,2, A 2,2, B 2,4, C 3,3, D 4,4, E 4,2, dan F 3,1. Dan jawaban dari kami adalah sama seperti di soal tersebut, yang di mana A aksen 2,2, B aksen 2,4, C aksen 3,3, D aksen 4,4, E aksen 4,2, dan F aksen 3,1. Ya, benar ya jawaban kelompok kalian ya. Oke, silakan dilanjutkan. Bentar. Soal nomor 3. Bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 90 derajat searah jarum jam? Berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Di sini sudah dibuat hasilnya. Di koordinat bayangannya A aksen 2,-2, B aksen 4,-2, C aksen 3,-3, D aksen 4,-4, E aksen 2,-4, dan F aksen 1,-3. Ya, benar. Soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4. Bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam? Berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Di sini sudah ada gambar hasil bayangannya dan koordinat bayangannya. A aksen min 2,2, B aksen min 4,2, C aksen min 3,3, D aksen min 4,4, E aksen min 2,4, F aksen min 1,3. Ya, benar jawabannya. Nomor 5 ya. Terakhir. Bawahnya. Kelima. Bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 180 derajat searah dan berlawanan arah jarum jam? Berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Hasil bayangan dari bentuk dasar motif
lintang jika dirotasikan 180 derajat searah jarum jam. Di sini sudah ada gambarnya. Koordinat bayangan A aksen min 2, min 2, B aksen min 2, min 4, C aksen min 3, min 3, D aksen min 4, min 4, E aksen min 4, min 2, F aksen min 3, min 1. Iya, benar Kemudian jawabannya. hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini sudah ada gambarnya dengan koordinat bayangan A aksen min 2, min 2, B aksen min 2, min 4, C aksen min 3, min 3, D aksen min 4, min 4, E aksen min 4, min 2, F aksen min 3, min 1. Ya, benar jawabannya. Oke, sebentar. Bukan, salah. Maaf. Yang ke nomor 7, bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 270 derajat searah jarum jam? Berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Di sini sudah ada gambarnya dengan koordinat bayangan A aksen min 2,2, B aksen min 4,2, C aksen min 3,3, D aksen min 4,4, E aksen min 2,4, F aksen min 1,3. Ya, benar ya, Adik ya jawabannya. Ya. Jadi dengan kesimpulan tabel 1 koordinat bayangan hasil rotasi titik koordinat 2,4, pusat rotasi 0,0, sudut rotasi 90 derajat, arah rotasi searah jarum jam, bayangan hasil rotasi min 4,2. Jadi kalau searah jarum jam, Y, min X, sedangkan berlawanan arah jarum jam min Y, X. Kemudian kalau sudut rotasinya 180 derajat dengan arah rotasi searah jarum jam, dia menggunakan min X, min Y, sedangkan berlawanan arah jarum jam, min X, min Y juga. Jadi sama. Ya, benar sekali. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok kalian ini. Jawabannya benar semua.